الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم. آمين. تذكر جيران بذي سلامي مزجت دما جرى من مقلة بدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير أمابت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في الظلماء من نظام. مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق. فما لعينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت استفق يهيبي. مولاي يا صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب. مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم ترق دمنا لا طلال
الله سلام عليك يا رفيع الشان والتعدي يا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين حينما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحمن أحمد القاضي ثم إلى رسول بهذا المقام الجدع عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه إن الله تعالى إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة. Bahas ini kagak ada. Sangkuna Allah subhanahu wa ta'ala menyimpan 100 daripada rahmat kasih sayang. Anzala minha rahmatan wahidatan alal insi wal jinni wal bahaimi wal hawami fil ardi. Dan hanya satu rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di atas bumi. Dan dengan satu rahmat tersebut manusia saling mencintai di antara satu yang lain, baik bangsa jin, bangsa hewan, dan hewan-hewan ternak yang lainnya. Waddakhara tis'an wa tis'ina, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyimpan 99 rahmat rahima biha ibadahu yaumal qiyamah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala 99 rahmat tersebut Allah simpan dan akan Allah sediakan bagi hamba-hambanya, tentunya hamba yang menjadi pilihan dari Allah, yang dikehendaki oleh Allah yaumal qiyamati, esok hari kiamat. Jadi karena ngaji nika penutupan biasana lumrana kitab-kitab nika kebanyakan dari kitab-kitab nikah, baik nikah ihya atau kitab lainnya, aneka biasana yang akhir aneka terangaki sifat-sifat atau nerangaki sesuatu se nyenengaki. Neng ihya aneka neng juz 4 neng terakhir jelasaki bayanu libasi ahlil jannah, narangaki tentang pakaian-pakaian penduduk-penduduk surga. Terus narangaki bidadari dan segala kenikmatna. Nang kitab nika juga. Kuku neng akhir neng kitab nika
saya kaji kaulaban panjenengan nika juga neterang bab swarga. Semarin orang ngaki bab sur, bab kiamat, bab neraka, seksa-seksa neraka. Maka ning bab terakhir al-babur rabi wal arbaun fi dzikri abwabil jannah. Narangaki kipeneka setelah bab sebelumnya kipeneka fi dzikril khuruj minan nar, keluar dari neraka, marsineka seksaan kangkui orang sing ngenom khomer, seksaan macam-macam, orang sazina dikit jelasake kanto ning neraka. Nah, ning akhir bab terakhir ponan baru kemudian ke musannaf nerangaki kipeneka nerangaki bab ma yata'allaqu bil jinan, nerangaki napa berkaitan kelaban swarga Gusti Allah. Karena orang ini kemun mengakhiri bacaan mestinya diakhiri dengan sesuatu yang menyenangkan. Walaupun yang khutbil Quran masalah, beda orang hataman Quran biasanya kan dibeli boleh. Mari kul a'udzu birabbin nas, abali di Fatihah boleh ya. Waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Saungkun kenik kampunan karena ken muflihun ampun cukup. Allah subhanahu wa ta'ala nerangaki tentang orang-orang sebeceh kelaban mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Nah, cek sampai ambukan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala basarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Cek bukan adzabun 'adzim nika. Tak sanggup sampean mun nerangake adzab pangeran. Nah, timun hataman Al-Qur'an kan muflihun ambu. Doa pun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahumma ij'alna minal muflihin. Allahumma ij'alna minal muflihin. Doa khatmil Quran. Lamun sebiasa ni kegula sing ngeren semerengaki ni kebiasana khatamallahu ala qulubihim. Allah taala telah mengunci kepada hati-hati mereka, wa ala sam'ihim dan pendengaran mereka, wa ala absarihim dan mata mereka, wa lahum ghishawatun wa lahum adzabun 'adzim. Nerangaki bab siksana pangeran tak kuat karena mun terakhir nika mestena bacaan ayat nika sekira ayat saya nyenengaki bene ayat saya menako oleh karena kadin to pengajian nika karena pun terakhir mun terangaki bab kiamat nika tak kok pikiran mari makanya kaula montut nggih beneka keterangan saya berkaitan kelaban napanya mana berkaitan kelaban rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala nyimpen sangang polo sanga rahmat kasih sayang, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu rahmat aneka pone kroyok bangsana jin, bangsana manusia, bangsana hewan. Dengan satu rahmat maka orang tua cinta ke anak, anak cinta ke orang tua, guru cinta ke murid, murid cinta ke guru, anak dan seterusnya. Suami istri saling mencintai, saling menyayangi hanya dengan satu rahmat. Lo terus dak remon sangang polo sanga pagi sediaki dening Gusti Allah, pagi ning dina kiamat kang kuwi orang-orang sekar saaki dening Gusti Allah. Sit. Nah. Ayo, sit.
Situng rahmat ekroyo mentir pada oleh rahmat dari Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Mangkana Kanjeng Nabi ini kandi sifat rahmat. Islam ini kejukan rahmat. Beles Kanjeng Nabi andi sifat rahmat. Bahkan sifat bentuna Kanjeng Nabi ampun tutupin, ampun salib bareng sifat rahmat kebelesna Gusti Kanjeng Nabi. Nah, cerita aki ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar dari dalam dan beliau didampingi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan para sahabat-sahabat selain. Ketika Rasulullah SAW berning jalan, ternyata ada orang menaiki kuda dari pedalaman atau orang Badui melapor dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dan kaulah kak dinto dari situng daerah si terpencil. Kaulah di situng daerah sejauh dari keramaian, karena neng tempat kaulah kak dinto orang-orang kabit masuk Islam ya Rasulullah. Sedangkan dan kaulah ben sedaja para kaum kak dinto dalam keadaan kelaparan. Dalam keadaan kelaparan. Kaulah kebeter sedaja kaum-kaum kak dinto umat Islam gelak. Abeli pole ka agama salah, karena dan kaulah ngajak mereka dan kaulah janji mun beun masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala bakal abrina beun rezeki, bakal abrina beun kakanan, saya melimpah, tak bakal kekurangan sesuatu apapun. Kaulah kebeter nikah mun tak tulek tolong kaum-kaum gelak masuk dekat agama salah boleh. Jadi orang yang musyrik boleh dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi atoleh dekat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali faham ketika Kanjeng Nabi atoleh dekat beliau berarti ada tugas yang harus dilaksanakan. Maka Sayyidina Ali matur dekat Rasulullah, ya Rasulullah, dan kaula malana syai, tandi papan apa ya Rasulullah? Kami para sahabat pun dalam keadaan kekurangan. Untuk membantu kaum muslimin sebenarnya pedalaman, sobung saya paringakin ya Rasulullah. Nah, ketepaannya beda min habril Yahud, pembesar-pembesar dari orang Yahudi nyaman tapi tak salah Zaid bin Sun'ah bin Su'nah. Zaid bin Su'nah nikah adalah min habril Yahud, termasuk pangrajana ulama-ulama orang Yahudi saat nikah. Dan si Zaid bin Su'nah nikah adalah orang yang saya tahu persis tentang kenabian Kanjeng Nabi, karena yang kitab Taurat pun terangaki. Sehingga beliau rela pergi dari kota Syam, saya terkenal makmur, saya terkenal terjamin seberang kalera, pindah ke kota Yathrib, saatnya ke kita jadi Al-Madinah, saya nggak mungkin tempat saya penuh dengan wabak penyakit. Untuk menemukan jawaban-jawaban saya terkandung dalam kitab Taurat, saya ampun lek kaji, ampun baca tineng Zaid bin Su'nah. Maka menghampiri Rasulullah si Zaid menikah, ya Muhammad, mun sampean parlo kau lebih bisa bantu ke sampean, kesempatan kata beliau. Bila boleh engkau saya muktiakin cek pacet rian nabi yongku, nabi saya terakhir, nabi saya sefatin beda dalam tangket tab yani at-Taurah. Karena beda sifat-sifat saya tak katawin bareng Zaid bin Su'nah nikah. Mun lain pun terpancar dari wajah. Innahu laisa biwajhin kadzab, dari wajah Kanjeng Nabi tak pernah guru, tak pernah carpak. Ikatella punan. Yudhilluhul ghamamah tuti'uhu sahaib, setiap berjalan enaungin kelaban ondem Kanjeng Nabi nikah. Dari sifat-sifat ini pun terangaki jelas ben gamblang ning kitab Taurat orang-orang Yahudi. Akhirnya ngutangin saat nikah kurang lebih 20 sok, kurang lebih 40 kilogram korma semapan dengan otang, karena ada saya belajar lagi nah. Dengan janji saya pun sepakaten tanggal bentine sepakaten catet. Bon, bagi 20 sok gelak korma bagus, bagi ada orang Badui
saya melapor tentang keadaan jaban teti orang saya miskin ben kaum-kaum dalam keadaan lapar. Alhamdulillah peleman paring aki kurma sepan mapan bagi kaum-kaum saya dalam keadaan kekurangan bantu Pak Adil bagi rata bi badui pon ketika beda salah situng sahabat ni kesete Kanjeng Nabi nyolat ning masjid mereka. Setelah proses solat, setelah mare pun sudah jelas tarikh, maka Kanjeng Nabi alengki nyander bening tembok semak bening pengimaman tempat solat Kanjeng Nabi. Tiba-tiba datang si Zaid bin Su'nah gila. Minta jalan dekat para sahabat. Hadir saat ini ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ngacih kasar ke Kanjeng Nabi, merengaki nasihat Kanjeng Nabi. Datang Zaid bin Su'nah, tarik jalan engkau lebat siapa dia sahabat ngawur orang ini ya beri jalan langsung toju napa mancing persis neng bunin Kanjeng Nabi ya Muhammad dan si Yahudi itu bayar hutang. Aku tidak mengetahui semua daripada Bani Hashim atau Bani Muttalib keluargamu kecuali mereka adalah orang-orang yang menunda-nunda hutang. Keluarga Nabi Anda biasa nunda hutang. Bayar hutang. Tanggung surban sek kakalong bi Kanjeng Nabi caki kaki tarik bareng si Zaid bin Su'nah sampai merah leher Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takinya banyak noreng kelaban melakukan hal yang tidak menyenangkan cekik Kanjeng Nabi surban semelilit de leher Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar ma'ar saat nikah ya Rasulullah paring izin dan kalau untuk memenggal leher orang penikah. Maka Kanjeng Nabi berikan isyarah dekat para sahabat suruh tenang ya Umar murhu bi husni talab wa murni bi husnil ada. Wahai Umar si kababaan kelero belajarin orang riah dari remacaran monaki otang sebagus ben engkau belajar kia pae ngak engkau dari remacaran orang nyaran otang deka orang saya berhak nira di otang kala saya orang sallallahu alaihi wasallam murhu bi husnil talab buruk orang riah cara sebagus untuk naki otang murni engkau buruk kia cara sebagus untuk nyaor otang sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi atau ada orang Yahudi. Wahai Yahudi, tak nyebutnya mana Kanjeng Nabi? Ke sempennya mana? Wahai Yahudi. Kan masih belum jatuh tempo ki orang teluare. Tapi benar aki, padahal jatuh tempo teluare aki. Masa bodoh. Pokoknya nyaur setia. Sehari ini harus ada uang setia harus bernyawarkan kok akhirnya Kanjeng Nabi atau oleh dekat Sayyidina Umar pun esoro ya Umar entar ke Baitul Mal ngala aki du polosok tambah du polosok aki ya Rasulullah du polosok untuk nyorotang lah du polosok untuk serah bagi dak Yahudi bagi ke Yahudi lantuk napa ya Rasulullah otang du polo tapi serain pak polo du polo aki kan kuy orang Yahudi karena ben lemah takut orang ria ben lemah takedak mata kerja orang Yahudi ria sebagai balasan maka tambahin du polo so aki Sayyidina Umar lampun agrendul tok ning jalan tuh lah tak talaten Sayyidina Umar mohon benih karena perintah Kanjeng Nabi demi Allah cetak ke orang ini biko pacet tata ongku jangan Sayyidina Umar. Tapi perintah Rasulullah harus dikedepankan daripada nafsu Umar. Berangkat ke Baitul Mal. Oleh sekarang, ya Umar, cukup sekarang. Sayyidina Umar tak menggubris, tak menghiraukan. Ya Umar, cukup sekarang. Ya, engkau tetap ngisi yakin boleh karena perintah dari Kanjeng Nabi 20 soaki. Atadri, ya Umar. Man ana? Tahu ban siapa engkau ya Umar? Tak ngurus ban siapa engkau? Jangan Sayyidina Umar. Ana Zaid bin Su'nah Al-Habr dan Sayyidina Umar pangrajanya Yahudi. Naam Umar
engkau bener yang gila dan Zaid bin Sun'ah, engkau orang terpandang, engkau tokoh masyarakat orang Yahudi, engkau orang yang terpelajar, engkau orang yang ngerti, engkau bener yang bodoh, engkau bener yang gila. Tak mungkin engkau masuk dekat Kanjeng Nabi dalam kebodohan banyak orang, resiko engkau mati. Tapi ketahuilah dari sifat-sifat Kanjeng Nabi engkau lah tahu kapi, cuma situ engkau saya tak tahu. Ngamuk ke Kanjeng Nabi, kadein bi sifat murah Kanjeng Nabi, rahmat Kanjeng Nabi, halimuhu wa rahmatuhu. Hari kau kita nemu kecuali setir ya. Obatnya sambiannya kayak ngetes Kanjeng Nabi, ngetes. Maka kau tak butuh du polosok, tak butuh pak polosok, tinggal nih kagabe sedekah kau dekat umat Islam, makin kau nyata aki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ternyata ongguan neng kitab Taurat terangaki sifat bentuk Kanjeng Nabi ampun salib bi sifat kebelesne Gusti Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar karena sampean gila ampun mata kedek de orang banyak, mata kerja de para sahabat ampun membuat jengkel para sahabat, maka sampean harus entar ke Kanjeng Nabi, ngedup ke Kanjeng Nabi dan menyatakan keislaman sampean dia, dan Kanjeng Nabi sopaja sahabat gila tenang ngaoningin di kesampean. Marhaba. Berangkat Sayyidina Umar bin Khattab bin Zaid bin Sun'ah. Kanjeng Nabi aciling, mak boleh beda apa? Korang. Dan Kanjeng Nabi, la ya Rasulullah. Melainkan dan kaulah hadir datang boleh kedua kali dekat dintoh ingin menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini termasuk dari sifat rahmat tabelus Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ala kulli hal sifat Kanjeng Nabi ini ke rahmat, kasih sayang beles ketipun mana apa taki bene bejenah nyak benyaan sahabat mengimani ke Kanjeng Nabi, sahabat mencintai Kanjeng Nabi ben seiman ke Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi adalah utusna Gusti Allah. Dek remeh kira-kira saat nikah para sahabat nikah wajar Sayyidina Umar nikah ma'ar merepatah cek teruna mati ada ke Zaid bin Sun'ah kala. Tapi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau urusan pribadi bener urusan agama, urusan pribadi cacat iyenye iyan temen kotoran Kanjeng Nabi tak pernah males. Keng mula urusan agama idza dhiyya haqqullah, mula urusan hak-hak Gusti Allah, hurumatillah, urusan kehormatan Allah Subhanahu wa taala maisa lain Kanjeng Nabi rang moreng lam yagum ahadun min ghadabih, tak satu pun berani orang mancing ya dan Kanjeng Nabi mon Kanjeng Nabi bentuk mon urusan agama. Urusan pribadi kurang lebih tak pernah melis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu para hadirin ikhwani rahimakumullah, kita belajar dari kisah nikah, menanamkan sedini mungkin dekat anak-anak kalau panjenengan, dekat kaula panjenengan tertanam dalam hati nikah rahmat, kasih sayang, beles dekat orang lain, neser ke orang lain. Maka dengan hal yang semacam itu, sekecil apapun perbuatan kalau panjenengan untuk membantu orang lain, meringankan beban orang lain, maka mungkin kalau bernikah kalau panjenengan oleh rahmat, kebelesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menceritakan tentang seorang perempuan yang mana si perempuan tersebut mempunyai rasa kasihan kepada seekor anjing. Juga hadis ini kan yang Sahih Bukhari, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan tentang imra'atun marrat bi kalbin ala ra'si raqiyin yalhath. Ketika ada orang bini napanya mana tak gena, orang bini maaf bahasan yang makin pelacur, tapi si pelacur gila andi rasa niser lebat neng situng tempat berdapate se menjulurkan lidahnya yalhath dalam keadaan parak mati ya. Parak mati ya patek ni ke dalam keadaan
arjeng syiddatil atash fanaza'at khuffaha. Kemudian orang bini gila tarik sepatuna leen bereng khimar kerudunga untuk ngalah aing sebeda bebe bedain sepatuna gila yeno maki deka pate sedalam keberadaan arjeng separak mati. Kita tetap dalam keberadaan arjeng pate gila jalan boleh dak bebe ngalah aing boleh kebe boleh ke atas yen sampai telo kali. Sepada akhirnya orang bini sepelacur gila niat atobat tobat terima dening Allah Subhanahu wa taala karena ampun andi rasa neser dek seekor anjing hukum najis neser dek pate hewan senajis tetilan sebab orang gila sepora tu sana ben terima tobat dening Allah Subhanahu wa taala. Sebab ni ka Allah taala abri rahmat, abri kasih sayang dek pelacur gila sebab andi rasa neser dek kepate terus dek memon neser dek umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam riwayat lain beda orang bine eseksa tining Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka sebab pagi perbuatan tibi engki peneka imra'atin eseksa udzibat imra'atun fi hirratin beda orang bini eseksa bani masuk ke neraka fi hirratin sebab koceng seka andi sajanat ha hatta matat kunci kombong korong koceng gele hatta matat sampai mati fadakhalat an fiha an-nar maka orang bini gila sebab pagi koceng masuk tining Gusti Allah ke neraka karena tak beri pakan tak beri nginum dek ka koceng sek yobu gila gara-gara tandi sifat neser tandi sifat belas dek koceng bener dek orang dek koceng maraki orang gila bentuh bener masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sifat-sifat singak nikah ketika tertanam dalam hati kul mancinengan andi rasa neser ke orang lain maka kul mancinengan bakal gempang ekene sereh tining Gusti Allah. Mun kul mancinengan andi sifat kasar congkak ke orang sombong ke orang tegaan ke orang Allah taala juga tak segan-segan bakal tegeh ke kaula panjenengan. Tahu saat lagi ibadah saat lagi amal saleh mun ki andi kezaliman ke orang lain ke andi ngani ngajah ke orang lain ngerampas hak orang lain sekalipun pun hal ibadah tapi mungkin amal pas-pasan ibadah mungkin secukup alias napa wajib pagi tining Allah Subhanahu wa taala tapi tahan terjaga dari hal-hal selarang anggota batin terjaga daripada perbuatan-perbuatan yang merugikan ke orang lain justru selalu beramal membantu sesama mengasihi kepada orang lain bahkan hewan pun sekalipun tidak menutup kemungkinan orang sandi rasa belas neser hatta ke hewan gila bakal ngoleh rahmat kebelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sangat badan kumul jaki dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memanggil deka orang-orang yang melampaui batas. Allah tidak menyebut wahai syaribul khamr orang yang minum khamr. Allah ki memanggil dengan penuh kasih sayang de orang-orang seahli maksiat tetapi tak sebut kelakona. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hambaku, yolok hamba bi Gusti Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Siapa yang dipanggil ibadi? Alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang telah melampaui batas kepada dirinya, atas dirinya. Hei orang-orang yang melampaui batas-batas ketentuan, saya tentu akitin Gusti Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak memanggil ya pemabuk, ya penzina, ya zani, ya syarib, ya sarik, hei pencuri, hei perampok. La, ya ibadi, hei tang hamba.
La taqnatu min rahmatillah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hei orang-orang yang melampaui batas atas aban. La taqnatu min rahmatillah. Cek sampai putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah Ta'ala rias maha mengampuni segala dosa. Siapa orang tining Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek sampai berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak memanggil dengan panggilan kelakon, penjudi, pencuri, pemabuk, penzina, punten. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Orang-orang yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, panggilan yang sangat halus, panggilan yang sangat sayang. Dalam ayat lain, la tai'asu min rahmatillah, la tai'as min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang putus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang kafir. Mungkin hanya orang Islam berharap dekat Gusti Allah, berharap rahmat dari Gusti Allah, berharap tobat etremah tining Gusti Allah, berharap dosa sepora tining Gusti Allah, cek putus asa dari kebelasnya Gusti Allah. Saya res tak melampaui batas. Ku lebih sampean ampun banyak punan melampaui batas, ampun banyak maksiat saya lakukan nih. Maka cek putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah Ta'ala kadinto benekun coma nyepora situng dosa, dua dosa, telok dosa lah jami'a sekepin dosa. Sapora korang beles tak Gusti Allah. Kula lemalam dalam keadaan lopah, bahkan semalam dalam keadaan maksiat kula kuki odi. Jaga tedung tak bajang sobu, semalam dalam keadaan mabuk teler, pagi nyaman aketep, nyaman agulih, nyaman atengkak, nyaman ngenom, nyaman ngakan. Ki kurang belas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang dalam keadaan maksiat tedung ngedeng ngerok nyaman, jaga kinangan bi Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ki kurang belas Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bajan orang semaksiat ni kayak pakai teng tangan lagu-lagu. Buta matan bi Gusti Allah, petengel ko pengen peta aguli aben. Kang orang sebanyak maksiat dating malam, aku tak berhak odi. Karena semalam dalam keadaan maksiat dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dari Allah Ta'ala menjamin setiap penegak rezeki, kek beri rezeki, kek beri sehat, supaya orang kelak atau berdekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala nyimpen sangang polo sanga rahmatah ning dina kiamat. Situng rahmat sepotron ning atas dunia, kalaban situng rahmat kelak manusia saling menyayangi di antara satu yang lain, jin saling mencintai di antara satu yang lain, hewan-hewan saling menyayangi di antara satu yang lain. Nika situng rahmat terus dari memon sangang polo sanga rahmat Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Ya mentermuka ngaji ni oleh rahmat dari Gusti Allah. Entaren tempat-tempat sebeda rahmat Allah. Entaren majlis-majlis sebeda kebelesan dari Gusti Allah. Mungkin kelaban cara de tengah ni ke Allah Ta'ala belas ke kemajuan, atau dengan cara saya lain. Saya yang ke sepele, saya yang ke preme bisa sampean. Mungkin beda pako, beda peling, beda duri. Saya membahayakan de orang lain, buang bi sampean, pele terus buang, peselamat orang lain. Mungkin dengan cara ngane ke Allah Ta'ala yang kita ke beles, menaruh perhatian ke kaul manjenengan. Karena Allah Ta'ala juga nyimpen rahmatah, nyimpen pengaporana, nyimpen ridona, simpen dalam perbuatan taat. Fala tahgiru min ta'atihi syai'a fala'alla fihi ridallah. Maka jangan sekali-kali meremehkan perbuatan taat kepada Allah, karena mungkin sesuatu yang remeh yang kita anggap tidak penting tapi ternyata di dalamnya terdapat ridho Allah, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Congo Kanjeng Nabi nyeretaki pada orang bine se fasiko, orang bine se penzina, pelacur, terima tobat kita salat sarokat lekah, wa kita baca Quran selempir lekah. Tobat terima, mulai tobat terima. Ada tuh sama lo tobat terima. Apa sih marah aki orang gila tobat terima?
ngeno men pate. Sebalik orang bini ahli ibadah gila. Etolah ibadah karena tandi rasane serdak hayawan. Esek satin yang kusal masuk ke neraka gara-gara andi kocengnya pangker, koceng ekorong, ekombong tapi tak beri pakan sampai tetilan mati. Nah, oleh karena itu dalam hati kau bancingan sempen dalam hati neka rasane serda orang rahmat belas ke orang lain sehingga kelaban carangan neka insyaallah kau bancingan bekal ngoli rahmat kebelasan dari Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Nah, karena ngaji neka penutupan maka tutup kelaban bab rahmat kebelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Matur muga majelis ini majelis istiqamah, majelis itu yakin tambahan amal ibadah saya keterima dan matur muga insyaallah dengan hadir kaum panjenengan sore are mangken bakal oleh rahmat kebelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Tangeren Kang Kuiton boleh ya. Catat Tangeren. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina